Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 9 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi panggilan bagi kami semua, orang-orang sederhana, untuk menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Renungan pagi kita hari Jumat, tanggal 9 Januari 2026, dengan judul Orang-orang Sederhana Memberitakan Pekabaran. Ayat tema diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Firman Tuhan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bacaan renungan. Pekabaran ini, Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dinyatakan sebagai bagian dari Injil yang kekal. Pekerjaan memberitakan Injil tidak dipercayakan kepada malaikat, melainkan kepada manusia. Malaikat kudus memang dipakai untuk mengarahkan pekerjaan ini. Mereka memegang kendali atas gerakan besar demi keselamatan manusia. Tetapi, pemberitaan Injil secara nyata dilakukan oleh hamba-hamba Kristus di atas bumi. Orang-orang setia yang taat pada dorongan Roh Allah dan ajaran firman-Nya dipanggil untuk menyampaikan peringatan ini kepada dunia. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan firman yang makin diteguhkan, yaitu pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit. 2 Petrus 1 ayat 19. Mereka mencari pengenalan akan Allah lebih daripada segala harta yang tersembunyi, menganggapnya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 ayat 14. Dan Tuhan menyatakan kepada mereka hal-hal besar dari kerajaan-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Bukan para ahli teologi terpelajar yang memahami kebenaran ini dan terlibat dalam pemberitaannya. Seandainya mereka menjadi pengawal yang setia, dengan tekun dan sungguh-sungguh menyelidiki kitab suci, mereka akan mengetahui waktu malam itu. Nubuatan akan terbuka bagi mereka tentang peristiwa yang segera terjadi. Tetapi mereka tidak menempati posisi itu, sehingga pekabaran ini diberikan melalui orang-orang yang lebih sederhana. Yesus berkata, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Yohanes 12 ayat 35. Mereka yang menolak terang yang telah diberikan Allah, atau yang lalai mencarinya selagi tersedia, akan ditinggalkan dalam kegelapan. Tetapi Juru Selamat menegaskan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12.
Siapapun yang dengan hati yang tulus mencari untuk melakukan kehendak Allah, dengan sungguh-sungguh memperhatikan terang yang sudah diberikan, akan menerima terang yang lebih besar. Kepada jiwa itu akan dikirimkan bintang bersinar dari surga untuk menuntunnya ke dalam seluruh kebenaran. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penatalanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 249 paragraf 4, yang berbunyi, "Tetapi ia, yaitu Yesus, mengabaikan orang-orang bijak pada zamannya, karena mereka begitu percaya diri sehingga tidak dapat bersimpati dengan penderitaan umat manusia dan menjadi sekutu dengan manusia dari Nazaret. Dalam kefanatikan mereka menolak untuk diajar oleh Kristus. Tuhan Yesus mencari kerjasama dari mereka yang akan menjadi saluran yang tidak terhalang untuk penyampaian kasih karunia-Nya. Yesus tidak meremehkan pendidikan, karena ketika dikendalikan oleh kasih Allah, pendidikan dapat diususkan untuk pelayanannya. Pendidikan adalah sebuah berkat. Namun pada zaman Yesus, mereka yang berpendidikan tidak berkenan dikendalikan oleh kasih Allah dan bahkan menolak untuk diajar oleh Yesus. Oleh karenanya, Yesus melewati mereka. Lalu, apa yang Yesus lakukan? The Desire of Ages, halaman 250 paragraf 1 berkata, Yesus memilih para nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak dididik dalam tradisi dan kebiasaan keliru pada zaman mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan alami dan mereka rendah hati serta mudah diajar, orang-orang yang dapat dia didik untuk pekerjaannya. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 17 paragraf 4. Bukan para ahli teologi terpelajar yang memahami kebenaran ini dan terlibat dalam pemberitaannya. Seandainya mereka menjadi pengawal yang setia, dengan tekun dan sungguh-sungguh menyelidiki kitab suci, mereka akan mengetahui waktu malam itu. Nubuatan akan terbuka bagi mereka tentang peristiwa yang segera terjadi. Tetapi mereka tidak menempati posisi itu, sehingga pekabaran ini diberikan melalui orang-orang yang lebih sederhana. Allah tidak memberikan kepada para ahli teologi untuk mengabarkan pekabaran malaikat pertama. Kenapa? Sebab para ahli teologi, khususnya dalam gereja Advent yang sekarang ini, tidak mengajarkan siapa Allah dalam pekabaran malaikat pertama. Padahal, Roh Nubuat berkata tentang pekabaran malaikat pertama dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 239, paragraf 3. Pada proklamasi pekabaran malaikat pertama, umat Allah berada di Babel, dan banyak orang Kristen sejati masih ditemukan dalam persekutuannya. Dan karena umat Allah berada di Babel, Roh Nubuat lanjutkan dalam The Selected Messages, buku kedua, halaman 105, paragraf 3. Pekabaran ini, yaitu pekabaran malaikat pertama, jika diperhatikan, akan meminta perhatian setiap bangsa dan kaum dan bahasa, serta orang-orang untuk meneliti firman dengan cermat dan kepada terang sejati sehubungan dengan kuasa yang telah mengubah Sabat hari ke-7 kepada Sabat palsu. Satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan, hukumnya telah dibuang, lembaga Sabatnya yang kudus telah diinjak-injak oleh manusia yang berdosa. Roh Nubuat menyatakan bahwa pekabaran malaikat pertama diberikan karena umat Allah berada di Babel dan satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan. Siapakah dia? Dia adalah Allah Bapa. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons, halaman 114 paragraf 2. Dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan pelajaran kepada dunia yang seharusnya terukir dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal itu, katanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah pendidikan sejati. Pendidikan ini memberikan kuasa. Adakah kebenaran ini diajarkan oleh para ahli teologi Gereja Advent yang sekarang ini? Oh tidak. Para ahli teologi Gereja Advent yang sekarang ini tidak percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah Bapa. Bagi mereka, satu-satunya Allah yang benar adalah Trinitas. Oleh sebab itu, Allah tidak berikan kepada para ahli teologi untuk kabarkan pekabaran malaikat pertama, tetapi kepada orang-orang sederhana dan tidak sekolah teologi untuk kabarkan kebenaran bahwa Allah dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Padahal renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 17 paragraf 3, mereka mencari pengenalan akan Allah lebih daripada segala harta yang tersembunyi, menganggapnya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 ayat 14. Para ahli teologi Gereja Advent yang sekarang ini mengabarkan pekabaran malaikat pertama dengan fokus pada hari Sabat saja. Padahal mengenal siapa yang disembah pada hari Sabat lebih penting dari segalanya. Layaknya harta tersembunyi melebihi perak dan emas. Tetapi mereka abaikan. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini adalah panggilan bagi kita semua, orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak sekolah teologi, untuk kabarkan pekabaran malaikat pertama kepada dunia bahwa kita harus takut akan Allah, yaitu Bapa, muliakan Dia, yaitu Bapa, dan sembahlah Dia, yaitu Bapa. Sebab telah tiba saat penghakiman Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pada pagi hari ini, bahwa untuk mengabarkan pekabaran malaikat pertama, Engkau tidak gunakan para ahli teologi, tetapi Engkau berikan kepada orang sederhana. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka kami orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak sekolah teologi, dapat diajar untuk menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, mengabarkan tentang pekabaran malaikat pertama kepada seluruh dunia, sehingga banyak orang yang bertobat dan kembali kepadamu, menyembah Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.